محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang larangan-larangan di dalam sholat dari kitab rujukan yang berjudul Fikih Sunnah Lin Nisa atau Fikih Sunnah bagi wanita, karya Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Baik, dan kita akan melanjutkan pembahasan pada poin yang ke-8. Agar pengajian ini bisa muncul suasana interaktif, maka saya ingin dari salah satu peserta yang sudah punya buku untuk membacakan poin-poin atau membacakan bukunya, lalu nanti akan saya terangkan. Nah, silahkan siapa yang berkenan muwakafkan dirinya untuk membacakan. Ya, baik. Ya, silahkan Ibu, dipersilahkan nomor 8 ya. Waalaikumsalam. Larangan-larangan dalam sholat. Poin ke-8 yaitu menguap. Seorang yang sholat tidak dibolehkan menguap terlalu lebar. Ia harus menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan. Larangan ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, menguap dalam sholat berasal dari setan. Karena itu, jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahan semampunya. Baik. Larangan yang ke-8 adalah menguap di dalam sholat. Ya, menguap di dalam sholat. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tatha'ubu fi sholati minasyaiton. Menguap di dalam sholat itu termasuk perbuatan setan. Fa idza tatha'aba ahadukum, maka jika kalian menguap di dalam sholat, falyaqdhim, maka tahanlah, mastata'a, sekuat tenaga. Ya, jadi larangan yang ke-8 adalah menguap. Hukumnya apa? Haram atau makruh, Ibu-ibu? Makruh. Ya, hukumnya makruh. Perbuatan makruh itu kalau dilakukan di dalam sholat akan mengurangi pahala sholat. Jadi kalau angop pas sholat itu jangan diloskan. Sebagian orang khilaf. Mungkin khilafnya itu karena sudah kebiasaan, jadinya khilaf. Ya, kalau angop los, semua beban hidup lepas bersama angopnya. Pikirannya, utang-utangnya lepas sama angopnya semua. Nah, ini tidak boleh, apalagi dalam sholat. Di luar sholat saja Nabi pernah mengatakan ya, bahwa seorang itu ketika menguap kemudian mengeluarkan suara, menguap sampai mengeluarkan suara, maka setan tertawa. Jadi kalau ada istilah diketawain setan, nah ini orang yang menguap, yang bersuara. Jadi adabnya ketika menguap itu ditahan. Bisa nggak ibu-ibu nahan uap? Latihan pernapasan ya. Iya.
ambil nafas dulu sebelum menguap. Nek kelingan ya, nek kelingan. Kalau tidak mampu ditahan pakai nafas, kalau tidak mampu menahan maka ditutup ya. Dan berusaha menguap itu tidak dilos-loskan ya, gitu. Apalagi kalau ini terjadi di dalam sholat, keadaan yang lebih mulia, yang lebih harus perhatikan adab-adab. Baik, yang ke-9. Nomor 9, meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanan. Larangan ini berasal dari hadis Jabir. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian sholat, maka Allah sedang berada di hadapannya. Oleh karena itu, janganlah ia meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanan. Meludahlah ke sebelah kiri, di bawah kaki kiri. Jika tidak tahan, hendaklah ia melakukannya pada bajunya seperti ini. Lalu beliau melipat baju yang dipakainya. Baik, yang ke-9 adalah meludah ke arah kiblat atau ke kanan. Nah, ya. Kenapa? Karena dasarnya sabda Nabi SAW, jika kalian melakukan sholat, fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhi. Allah itu ada di hadapannya. Allah itu ada di hadapannya, artinya orang yang sholat itu sedang menghadap Allah. Gitu ya. Maka sholat itu ibu-ibu sekalian, keadaan yang mudah bagi seorang hamba untuk menghadirkan perasaan muraqabatullah, yaitu keyakinan bahwa Allah itu mengawasi. Ya, kalau kita sedang di luar berkegiatan sehari-hari di pasar, ya, atau di tempat kerja atau bertemu sama teman, mungkin kesadaran itu berkurang. Nah, kita bisa berlatih dengan cara menghadirkan kesadaran itu dalam sholat. Karena apa? Nabi mengatakan kalau sholat itu kita sedang menghadap Allah. Nah, kalau sholat menghadap Allah itu kira-kira kalau kita sholat nggak pakai ilmu, isin apa badan? Nah, ya. Malu atau tidak? Malu. Ini di hadapan Allah ya. Kalau ibu-ibu ikut lomba di hadapan juri, apa yang kita lakukan? Kita akan berlatih, gitu ya. Maka kita sholat itu di hadapan Allah. Ini hadirkan perasaan ini. Ingat-ingat hadis ini. Kalau sholat kata Nabi, qibal fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhi. Allah itu berada di hadapan. Nah, makanya kalau sholat, kita pastikan sholat kita ini sah di hadapan Allah. Caranya gimana? Mengilmui. Caranya supaya punya ilmu gimana? Mengamalkan. Sebelum mengamalkan, belajarnya di mana? Nah, di sini nih belajarnya. Ya. Majelis taklim, kajian seperti ini. Nah, syukur membawa buku. Nah, tadi sudah diinfokan ya bukunya. Supaya betul-betul ilmunya bisa terikat, diingat. Fala yabsaqanna qibla wajhi. Maka janganlah dia berludah ke hadapan, ke arah depan atau ke arah kanannya, tapi berludahlah ke kiri. Maksudnya gimana ibu-ibu? Orang sholat kok berludah? Nah, itu gimana ini? Nah, ini dibutuhkan ketika pertama dalam keadaan waing, bersin. Nah, itu ya. Jadi kalau bersin itu jangan terlalu percaya diri, dengan penuh keyakinan ya. Ya, tanpa malu bersin tanpa ditutup-tutup ke arah depan. Itu mengganggu tetangga-tetangga ya kan ya. Tapi berusaha ditutup kalau bersin. Ditutup seperti Nabi katakan di sini, fa in ajal tabihi baridah bukan ini. Tadi mana tadi? Oh ya, fa in ajal tabihi baridatun falyaqul bi thawbihi hakadha. Ya,
Kalau tidak bisa, ya kalau terpaksa harus pakai kain ya seperti ini. Ya, beliau pakai kain, ditutup pakai lengan beliau. Nah, yang kedua, berludah ketika sholat itu dibutuhkan ketika seorang merasa banyaknya bisikan-bisikan ketika sholat. Nah, ibu-ibu pernah ngalami ya? Sebelum sholat golek dom kok ora ketemu-temu. Dome mau neng ndi yo? Ya, kunci motor neng ndi yo? Kacamataku neng ndi? Tapi pas sholat tuh kelingan, ya Allah, ya, cemantol neng ndur lawang ya. Kelingan. Nah, itu karena memang ada pasukan iblis itu yang ditugaskan untuk menggoda orang sholat. Tugasnya itu cuman jam kerjanya itu kalau jam sholat. Jam kerjanya jam sholat. Nah, setannya namanya khinzib. Yang setan khinzib. Atau disebut juga dengan fathah jadi khinzab. Khinzab atau khinzib namanya ya. Nah, kalau kita mengalami seperti itu ketika sholat, maka disunahkan oleh Nabi SAW untuk berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berudah ke kiri 3 kali. Berudah ke kiri 3 kali. Tapi berudahnya yang sopan ya. 3 kali. Ke kiri 3 kali. Tapi berudahnya yang sesuai yang ideal saja ya. Jangan mentang-mentang ada hadisnya terus berludahnya kemudian sak boleh. Nah, berludahnya cukupnya saja. Seperti meruqyah kan? Meruqyah itu kan apa? Meruqyah itu kan membacakan zikir, membacakan ayat-ayat. Kemudian mulut yang digunakan untuk membaca doa-doa dan ayat ini akan menjadi berkah ya. Kemudian ludahnya itulah akan menjadi obat. Ya gitu ya, menjadi obat. Tapi secukupnya. Makanya yang namanya ruqyah itu kan an-nafsu. Ruqyah itu adalah an-nafsu, yaitu menyembulkan ludah ya, dengan tapi tidak ya, ringan begitu ya, dengan ringan begitu. Baik, kemudian yang ke-10 memejamkan kedua mata. Jika kedua mata dipejamkan dengan tujuan lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka itu diharamkan. Jika dengan tujuan lain, maka dihukumi makruh karena bertentangan dengan sunnah. Baik, Ibnu Qayyim mengatakan? Ibnu Qayyim mengatakan, memejamkan kedua mata bukanlah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menutup mata dalam sholat. Di antaranya, surga telah diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat khusyuk. Neraka diperlihatkan dan juga orang yang menyiksa kucing di dalamnya. Selain itu, hadis yang memerintahkan kita untuk mencegah orang yang melintas di depan tempat sujud dan contoh-contoh lainnya. Baik. Yang ke-10 adalah memejamkan mata. Sebagian orang memejamkan mata ketika sholat itu tujuannya untuk khusyuk. Nah, ini tidak boleh walaupun tujuannya untuk khusyuk. Tidak boleh. Hukum minimalnya makruh. Tapi kalau diniatkan kalau ada keyakinan bahwa memejamkan mata lebih afdal daripada melek ketika sholat, nah ini menjadi haram. Kok haram? Ya haram karena ada hadisnya yang bilang seperti itu. Untuk menyatakan lebih afdal ini harus ada dalilnya. Gitu ya. Berarti kan lebih besar pahalanya. Kalau sudah berkaitan dengan pahala, kita hati-hati. Kita mencukupkan pada apa yang disampaikan oleh Quran dan Sunnah. Karena yang tahu pahala itu hanya Allah dan Rasulnya. Nah, itu ya. Jadi kalau sekedar memejamkan mata tanpa ada keyakinan bahwa ini lebih afdal, makruh. Tapi kalau ada keyakinan ini lebih besar pahalanya,
Ini tidak boleh walaupun niatnya untuk khusyuk. Kenapa toh? Karena sholatnya Nabi SAW itu tidak memejamkan mata. Beliau itu kalau sholat lihat ke tempat sujud. Beliau itu kalau sholat lihat ke tempat sujud. Nah, lihat, jangan lihat rukuh depannya. Nah, kok rukuhnya terus ya? Mereka opo ini? Ya. Atau kebetulan rukuh depannya ini kok sama dengan rukuh paling nggak kangsenan, waduh, ini bikin nggak khusyuk sholat. Makanya kalau udah seperti itu geser ya, cari tempat lain. Jadi dilihat fokus ke titik sujud. Ya, kecuali ada satu keadaan di sholat yang kita diperintahkan bukan melihat tempat sujud, tapi melihat telunjuk ya, ketika tahiyat. Nah, seperti itu. Dalilnya apa kalau Nabi itu sholatnya tidak memejamkan mata? Dalilnya yang pertama, ketika Nabi sholat gerhana, sholat khusuf, ya, sholat gerhana. Nabi SAW diperlihatkan surga dan neraka. Ya, ketika beliau diperlihatkan surga maka beliau maju beberapa langkah dan tangan beliau itu seperti mau menggapai sesuatu. Ya, jadi seperti ini tangan beliau. Kemudian ketika diperlihatkan neraka beliau mundur beberapa langkah. Nah, setelah sholat para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda tadi ketika sholat maju dan mundur? Lalu Nabi menceritakan bahwasanya ketika saya maju saya diperlihatkan surga, dan ketika saya mundur saya diperlihatkan neraka. Nah, ini menunjukkan beliau melihat ketika sholat. Kemudian juga yang kedua dalilnya adalah hadis Nabi yang menceritakan tentang beliau itu menahan, ya, beliau memerintahkan untuk menahan orang yang lewat depan sholat. Nah, kalau merem sholatnya nggak kelihatan, ya, malah turu nanti malah keterusan. Nah, beliau merintahkan kalau ada orang yang lewat depan sholat ditahan. Cara nahannya gimana ibu-ibu? Ya, cara nahannya boleh tangan kanan boleh, ya, tangan kiri boleh, kanan atau kiri, yang penting jangan dua-duanya. Nanti kalau dua-duanya juga tukang parkir nanti, ya. Tangan kanan atau tangan kiri itu ditahan. Jadi itu sunnah, bahkan wajib. Kenapa wajib? Karena itu bagian dari melarang dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak baik, yang dosa. Ya, Nabi katakan seandainya seorang berdiri menunggu 40 tahun untuk tidak melewati depan orang sholat itu lebih baik. Nah, berarti kan lewat depan orang sholat ini dosa besar. Itu. Jadi kalau ada orang lewat ditahan. Nah, kalau kita ternyata khilaf, tidak tahu, kadang-kadang kan khilaf, ya, tidak tahu kalau depan kita ini orang sholat. Nah, kalau kita ditahan kita ngalih, ya, ngalih, jangan ditahan malah salaman. Saya pernah sholat di masjid daerah Condong Catur sini, sholat sunnah setelah maghrib gitu. Ada bapak-bapak lewat itu, saya tahan tuh malah dia diajak salaman. Ini mau ketawa takut batal, tapi nggak ketawa gimana? Harus bersabar, ya, menahan, gitu ya. Baik. Nah, itu caranya. Tidak boleh memejamkan mata. Yang ke-11, silakan. Ke-11, menggeliat dalam sholat. Dimakruhkan menggeliat atau menggerak-gerakkan badan dalam sholat, kecuali sedikit gerakan saja jika dibutuhkan. Baik. Terus? Larangan ini dikarenakan dapat menghilangkan kekhusyuan dalam sholat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, menggeliat bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Baik. Yang ke-11 adalah menggeliat. Menggeliat itu apa? Ngolet dalam sholat, ya, ngolet, ada yang gini ya kan, ya, ada apa lagi ini kesenam sholat.
itu tidak batalkan sholat, tapi makruh, gitu ya. Kecuali kalau gerakan itu sudah mendominan, setiap rakaat kok ngolet-ngolet, nah, ini berarti sudah orang memandang ini ngolet nih, bukan sholat. Nah, tapi kalau sekali itu makruh, masih dianggap tidak banyak, ingkana yasiron, sedikit ya, itu tidak mengapa. Nah, kalau itu diperlukan, diperbolehkan. Apa misalnya? Ya, atau mungkin apa Bu? Oh, anaknya mau jatuh. Anaknya mau jatuh, ngolet dulu. Ya, anaknya mau jatuh, nolong ya. Ya, itu tapi bukan ngolet ya, itu gerakan di luar sholat yang dibutuhkan gitu kan. Intinya kalau sedikit boleh, kalau sedikit makruh, kalau karena kebutuhan diperbolehkan gitu ya. Itu ngolet. Baik. Gatel, garuk-garuk gimana? Sama dengan ngolet nggak? Ya. Pada prinsipnya segala gerakan di luar sholat ya, itu kalau itu hukum asalnya makruh. Gerakan di luar sholat itu hukum asalnya makruh. Ketika dilakukan sedikit, tidak banyak, itu hukum asalnya makruh. Dan kaidah dalam fikih, segala hukum makruh menjadi boleh ketika dibutuhkan. Ya, ketika dibutuhkan. Ya, misalnya apa, ada nyamuk atau apa, garuk-garuk sedikit sewajarnya saja. Nah, tapi kalau bisa menahan itu lebih baik. Ya, gitu ya. Kalau ada kebutuhan diperbolehkan. Gitu. Adapun kalau banyak gerakan di luar sholat, kalau banyak maka batal sholatnya. Ukuran banyak sedikitnya apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i lebih dari 3 gerakan di luar sholat itu udah banyak. Nah, jadi kalau garuk-garuk 1, 2, 3, 4, itu udah banyak loh. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang tepat kalau yang kami yakini, ukuran banyak sedikitnya adalah budaya atau urf. Karena tidak adanya hadis yang membatasi ukuran banyak dan sedikit gerakan di luar sholat. Maka segala hukum syariat yang tidak dirincikan oleh syariat, rinciannya dikembalikan ke budaya. Itu kaidahnya. Rinciannya dikembalikan ke budaya. Makanya ada kaidah fikih yang berbunyi al-'adah muhakkamah. Budaya itu menjelaskan hukum syariat untuk yang global. Nah, jadi kalau orang menganggap bahwasanya ini bukan lagi sholat tapi garuk-garuk, saking banyaknya gerakan di luar sholat, ini bukan sholat, ini garuk-garuk, ini bukan sholat lagi tapi macak, ya. Jadi setiap sholat, setiap rakaat ubek wae benake kerudung, ya kan ya. Sing bapak-bapak benake sarung, ya kan. Baci sikis miring apa lempeng, ya kan. Kayane kok ya wis lempeng kok isih miring, ya kan. Nah, ini kalau sampai orang melihat dia ini bukan sedang sholat tapi gerakan di luar sholat itu yang dominan ya, sampai orang menganggap ini tidak sholat, nah ini batal. Tapi kalau tidak sampai ke situ hukumnya makruh. Nah itu ya bisa dikorelasikan dengan poin yang ke-11. Ini yang ke-12. 12. Takbir dalam hukum. Yang dimaksud dengan takbir adalah menjadikan telapak tangan berada di atas telapak tangan yang lain, kemudian diletakkan di antara kedua lutut dan kedua paha ketika rukuk. Pada awalnya perbuatan ini disyariatkan, namun kemudian dilarang. Dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata, aku pernah melakukan sholat di belakang ayahku, lalu aku meletakkan tanganku di antara kedua lututku. Kemudian ayahku berkata kepadaku, letakkan telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Tetapi aku melakukan hal itu untuk kedua kalinya. Ayahku lalu meletakkan tanganku, kemudian berkata,
Kami dilarang melakukan hal seperti ini, dan kami diperintahkan meletakkan telapak tangan di atas lutut. Baik. Yang ke-12 adalah at-tatbiq. Apa tatbiq itu? Tatbiq itu adalah meletakkan tangan dalam keadaan seperti ini. Seperti ini ya. Atau seperti ini. Ya. Kemudian diletakkan di lutut seperti ini. Atau gini ya. Nah, itu tidak boleh ya. Ya. Hukumnya makruh. Di awal Islam dibolehkan. Di awal Islam dibolehkan, kemudian dilarang. Gitu ya. Baik, itu hukumnya makruh. Yang benar bagaimana? Yang benar telapak tangan ini menggenggam lutut. Pernah dipraktekkan nggak? Pernah kan? Ya gitu ya, menggenggam lutut. Dicengkram lututnya, bukan menggenggam paha. Apalagi menggenggam betis, bukan. Karena kalau tidak menggenggam lutut, itu sujudnya tidak akan lempeng. Jadi supaya sujudnya ini lempeng ideal sesuai dengan yang dilakukan Nabi, yaitu antara punggung dengan kepala itu lurus. Itu harus digenggamkan ke lutut. Terus apa lagi? Kemudian lengannya dilebarkan sedikit. Nah, itu insya Allah akan lempeng. Kecuali yang pendek tangan ya. Ya, yang pendek tangan ya tidak apa-apa, lurus apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau normal, ukuran tangan, panjang tangan normal itu untuk bisa lempeng antara punggung dengan kepala ini harus sedikit dilebarkan sikunya. Nah, gitu ya. Baik. Yang ke-12. 13 ya, 13. 13. Membaca Al-Quran ketika sujud dan ruku. Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Baik. Membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Karena Nabi mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an sajidan. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Ya, bagaimana kalau baca Al-Qur'annya itu doa? Nah, doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Apa contohnya doa yang ada dalam Al-Qur'an, Ibu-ibu? Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi selain itu? Rabbi habli minas salihin. Terus apa lagi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Doa supaya diberikan sifat syukur ya. Terus apa lagi? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa-doa ini ayat Al-Qur'an. Bagaimana kalau dibaca ketika sujud dengan tujuan doa, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu doa, tapi dia juga ayat Al-Quran. Karena apa? Niat. Karena niat membacanya. Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat pelakunya. Jadi posisi, keadaan, situasi ya, yang teranggap dari sebuah amalan ini sebagai amalan apa, itu niat pelakunya. Kalau dia baca ini tujuannya doa, doa walaupun di ayat Al-Quran. Tapi kalau dia membacanya bukan sebagai doa, tapi sebagai bacaan Quran, nah ini menjadi terlarang. Gitu ya. Baik, yang 14. Menghampalkan atau menempelkan kedua lengan atau hasta atau ke tanah
atau lantai ketika sujud. Nabi SAW bersabda, seimbanglah dalam sujud dan janganlah menghampakan lengan seperti anjing membentangkannya. Baik. Yang ke-14 adalah menempelkan lengan ke lantai ketika sujud, gitu ya. Baik, sudah kebayang tuh Ibu? Nah, menempelkan lengan ke lantai. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi mengatakan wala yabsutu ahadukum zira'ihi in bisaqal kalbi. Janganlah kalian itu meletakkan lengan kalian ke lantai ketika sujud sehingga sujudnya kayak sujudnya anjing. Salat itu adalah keadaan yang paling mulia dalam kehidupan kita. Waktu yang paling istimewa yang kita jalani ketika hidup ini ya ketika sholat. Keadaan yang paling mulia yang Nabi sebut sampai keadaan yang paling dekat hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Makanya karena sholat itu adalah keadaan yang paling mulia, kita sedang menghadap Allah, kita sedang dekat sama Allah, segala perbuatan, ya kan, gerakan-gerakan hewan tidak boleh ada dalam sholat. Gerakan-gerakan hewan tidak boleh dalam sholat. Seperti sujud yang seperti itu, nah, sujudnya deprok, ya, tidak boleh. Apalagi gerakan hewan yang biasa muncul dalam sholat, ruku, memantuk-mantuk, nah, ya, rukunya cepet banget, ya. Gelarap absen, ya, duhannya cepet banget, ya. Nah ini tidak boleh. Apalagi gerakan hewan yang memungkinkan terjadi dalam sholat. Kira-kira onta, oke, onta. Ontanya sholat. Onta itu kalau sujud dia meletakkan dengkulnya dulu. Nah, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau kalian sujud jangan sujud kayak sujudnya unta. Sujudnya unta itu bagaimana? Ibu-ibu pernah lihat unta enggak? Nah, pernah kan? Ya. Unta itu kalau duduk itu kayak sapi. Ya, mungkin ada yang tidak pernah lihat unta kan, kayak sapi. Sapi itu kalau duduk gimana? Langsung dua kakinya bruk gitu. Dia turun dulu apa? Dengkulnya dulu, baru kemudian duduk. Nah, kalau tangannya dulu gimana? Nah, itu yang sunnah. Jadi ruku, turun ruku. Ya, dari rukuk ke sujud itu dari iktidal, ya, dari iktidal ke sujud itu yang sesuai yang lebih afdal gitu ya, adalah tangan dulu. Nah, praktek. Nah, ini ya. Kelihatan nggak ya? Ya, jadi tangan dulu ya. Iktidal seperti ini. Sami Allah liman hamidah. Duduk seperti ini, kemudian tangan dulu. Nah, lalu lututnya diletakkan, ya. Jadi tangan dulu, ya, baru lutut. Baik. Ada ini enggak? Bisa ditawar enggak kalau lutut dulu gitu, boleh enggak? Ya, kalau ada uzur boleh. Karena juga ini khilaf. Para ulama berbeda pendapat. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan dengkulnya unta ini yang mana. Nah, itu ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli bahasa Arab tentang mendefinisikan dengkul unta ini kaki yang depan apa kaki yang bawah, yang belakang. Ya, tapi pendapat yang saya yakini, ini pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama yang kredibel juga ya. Nah, itu adalah tangan dulu. Kalau ibu-ibu apa dulu? Tangan kan? Nah, sudah sesuai alhamdulillah. Nah, tangan. Gitu ya. Kalau mau dengkul dulu gimana Ustaz? Monggo, yang penting sholat. Mau ribet debat dengkul dulu, mau tangan dulu tapi ra sholat. Nah,
Tapi kalau bicara afdal ya, kalau yang saya yakini adalah tangan dulu gitu ya. Baik. Karena memang ketika kita turun itu kan tumpuan itu kan pada tangan ya sebetulnya ya. Dominan pada tangan bukan pada dengkul. Ya. Kalau dengkul tanpa tangan juga jelungkup ya. Jadi tetap tangan. Dan memang yang afdal adalah tangan dulu. Baik. Kemudian selanjutnya yang ke-15. 15. Menggulung pakaian agar tidak terurai ke lantai ketika sujud, termasuk juga melipat lengan baju. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menggulung rambut dan melipat kain. Baik. Yang ke-15 adalah menggulung rambut. Menggulung rambut itu gimana bahasa Jogjanya apa? Ngucir. Ibu kalau sholat kucirnya dilepas. Kok jadi rame gitu? Berarti biasa nih sholat kuciran ini. Hah? Waduh, diprotes mama gitu. Ya. Ya, jadi termasuk yang dimakruhkan itu, bukan haram, makruh. Termasuk dimakruhkan dalam sholat adalah melipat kain. Ya, melipat lengan ini biasanya bapak-bapak ya, dilipat lengannya makruh. Atau mengikat rambut. Nah, mengikat rambut cowok. Ya, hadisnya umum. Hadisnya mutlak. Ya. Cowok maupun cewek ya, tidak ada keterangan di sini cowok ataupun cewek ya. Nabi mengatakan berdasarkan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amaron nabiyyu an yasjuda ala sab'in. Nabi memerintahkan kalau sujud itu di atas 7 anggota tubuh. Wa nuhiya wa naha an yakuffat asy-sya'ra was-thiyab. Dan Nabi melarang untuk menggulung rambut dan baju. Yakuf itu adalah menggulung ya. Jadi kalau ikatan itu sampai menggulung rambut, nah itu yang makruh. Ya. Tidak sampai haram. Jadi ada tadi ibu kalau yang rukuhan kemudian kelihatan tuh menonjol rambutnya ya di belakang gitu ya. Jadi kalau sholat itu dilepas dulu. Gitu ya. Makruh, hukumnya apa? Makruh. Jadi kalau sekedar ngucir tapi tidak sampai menggulung ya, tidak mengapa. Tapi tidak sampai menggulung. Karena teks aslinya berbunyi an yakuffatis sya'ra ya. Itu menggulung rambut ataupun menggulung baju. Menggulung aja tidak boleh. Menggulung. Kalau diikat boleh. Diikat boleh tapi tidak sampai digulung. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh ya. Aman ya Ibu ya? Baik. Oke, jelas? 16 sekarang. 16. Yakin menempelkan pantat ke tanah, yakni menempelkan pantat ke tanah. Kedua kaki atau betis ditegakkan dan meletakkan kedua tangan di samping badan atau di atas tanah. Posisi seperti ini tidak dibolehkan dalam sholat. Berdasarkan hadis Aisyah yang menggambarkan sifat sholat, di dalamnya menyebutkan dan beliau melarang untuk melakukan ubah setan. Ubah setan adalah cara duduk seperti yang digambarkan di atas.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku duduk dalam sholat seperti ayam yang sedang mengeram dan ikok seperti ikoknya anjing. Baik. Yang ke-16 adalah duduk iqa'a. Iqa'a. Ya. Duduk iqa'a yang terlarang itu seperti apa? Seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah tadi, seperti angkremnya ayam. Ibu-ibu pernah lihat ayam angkrem? Enggak pernah? Ibu sosialitas semua ini berarti ya. Tidak ada yang ngingu ayam di rumahnya. Enggak punya ayam. Enggak punya ayam. Iya. Jadi ayam itu kalau deprok, duduk. Duduk ya. Kalau lagi ngangkrem itu kan, ngangkremin endoknya itu, telurnya itu kan mohon maaf, pantatnya kan nempel ke bawah. Nah, kemudian kakinya kan merenggang gitu kan. Bisa kebayang kan? Nah, itu tidak boleh duduk seperti itu. Nah, kebayang nggak? Ibu-ibu itu paling pintar berimajinasi loh gitu. Lebih pintar dari bapak-bapak. Ya, seperti ini saya contohkan. Semoga bisa dilihat. Ini duduk iqa'a yang terlarang seperti ini. Ya, semoga nggak kram ya. Nah, gini ya. Ya, ini. Kemudian tadi tangannya diletakkan di atas tanah. Jadi seperti ini. Ya, gitu ya. Tidak usah praktek ibu-ibu. Nanti udah rematik. Memang model-model dulu yang terlarang ini berbahaya, repot. Nah, itu disebut oleh Aisyah itu duduknya setan. Ya, kata Aisyah, wa kana yanha an uqbatis syaitan. Ya. Nabi melarang untuk duduk seperti duduknya setan. Nah, tadi. Nabi melarang seperti duduknya setan, seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Jadi mohon maaf, pantatnya menempel ke lantai. Kemudian kakinya renggang, gitu ya, melebar. Nah, tangannya diletakkan di atas lantai seperti ini untuk cakap. Biasanya ini dilakukan, mungkin yang memungkinkan dilakukan ketika tahiyat atau ketika duduk di antara dua sujud. Dan tidak boleh. Itu iqa'a yang haram. Iqa'a itu namanya duduknya iqa'a. Nah, sekarang kalau iqa'a yang sunnah gimana? Nah, iqa'a ini ada dua macam. Ada yang haram, ada yang sunnah. Yang sunnah gimana? Yang sunnah seperti duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat. Nah, duduk iftirash atau duduk tawarruk. Nah, ibu-ibu sudah bisa memahami? Ya, duduk tawarruk, duduk iftirash, duduk di antara dua sujud. Ya, atau duduk di atas tumit. Nah, itu boleh duduk di atas tumit. Tapi kalau duduk di atas tumit ini hanya boleh ketika di antara dua sujud, bukan untuk tahiyat, ya. Bukan untuk duduk tahiyat, tapi duduk di antara dua sujud. Baik, Faedahnya, iqa'a seperti di atas tidak dibolehkan dalam sholat. Namun iqa'a dengan makna menempelkan kedua telapak kaki dan meletakkan kedua sisi pantat di atas kedua tumit ketika duduk yang dilakukan antara dua sujud itu disyariatkan. Nah, itu tadi yang saya jelaskan ya. Nah, itu iqa'a yang sunnah, yang boleh itu. Baik. Kemudian yang ke-17. Meletakkan tangan di atas tanah ketika duduk dalam sholat kecuali karena uzur. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang duduk dalam sholat dengan bersandar pada tangan kirinya. Terus? Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Umar pernah berkata,
Janganlah kamu duduk seperti ini. Sesungguhnya duduk seperti ini adalah duduknya mereka yang akan diazab. Itu ya. Bisa dibayangkan? Jadi duduk dalam keadaan bersandar dengan tangan. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu tuh. Ya, gini ya. Nah, seperti ibu kalau di kajian capek ya kan. Ya, gitu leyeh-leyeh pakai tangan gini. Ini jangan sampai pas sholat tahiyat kok leyeh-leyeh. Nah, tidak boleh ini. Ya, atau satu tangan ini di depan. Nah, ini tidak boleh ini. Kecuali kalau ada kebutuhan ya, yang sudah tua misalnya kan ya, sakit, kalau nggak sandaran pakai tangan gelimpang nggak apa-apa, karena ini hukumnya makruh. Makruh itu boleh kalau ada kebutuhan. Makruh itu sebetulnya dilarang ya, kalau ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Dan makruh ini boleh menjadi netral, menjadi halal boleh kalau ada kebutuhan. Sebagaimana yang haram menjadi halal ketika darurat ya. Yang haram menjadi halal ketika darurat, yang makruh menjadi mubah ketika ada kebutuhan. 18. Orang sakit sujud di atas benda yang ditinggikan. Jika orang yang sakit mampu sujud di atas tangan, maka hendaklah ia melakukannya. Jika tidak, maka cukup mengisyaratkan dengan anggukan kepala, dan tidak perlu meletakkan bantal untuk menjadi tempat atau alat sujud. Hal ini berdasarkan hadis Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit, dan saat itu aku bersamanya. Ketika beliau masuk, orang itu sedang melaksanakan sholat di atas kayu. Ia meletakkan dahinya di atas kayu tersebut. Lalu beliau mengisyaratkan kepadanya dan menjauhkan kayu itu. Namun kemudian ia mengambil bantal. Lalu beliau bersabda, tinggalkanlah bantal itu. Jika engkau mampu, hendaklah melakukan sujud di atas tanah. Jika tidak, maka lakukanlah sujud dengan isyarat, dan jadikanlah isyarat sujudku lebih rendah daripada rukukmu. Baik. Yang ke-18 itu sujud dalam keadaan sakit, kemudian sujudnya itu di atas benda yang ditinggikan. Nah, seperti saya pernah lihat di internet itu ada kursi, kemudian depannya nanti ada dudukan dahi. Pernah kan lihat Ibu atau kebayang ya, dudukan dahi. Jadi kalau dia sujud dia tempelin. Itu tidak perlu, karena mungkin barangkali dia sakit ya kan, tidak bisa sujud ke bawah, akhirnya sujudnya seperti itu. Kalau nggak seperti itu, sujudnya di tembok atau di tiang gitu ya, sholatnya di belakang tiang, terus sujudnya langsung nempelkan dahi di tiang. Nah, ini tidak boleh. Nah, jadi kalau dalam keadaan sakit, sujudnya bagaimana? Kalau sujudnya tidak bisa nempel ke tanah, maka isyarat saja, berisyarat saja. Caranya berisyarat bagaimana? Caranya berisyarat cukup merendahkan kepala kita, merendahkan kepala kita. Dalam keadaan ketika isyaratnya sujud maka lebih rendah, ketika isyaratnya untuk rukuk maka lebih tinggi, gitu ya. Paham ya? Gitu. Nah, ini untuk ibu-ibu yang sholatnya di atas kursi. Silahkan ya, kalau tidak mampu sholat secara normal, silahkan sholat di atas kursi. Ya. Tapi perlu diperhatikan bagi ibu-ibu yang sholatnya di atas kursi, kegiatan-kegiatan sholat yang kita mampu dilakukan secara normal, kita lakukan normal. Yang betul-betul tidak mampu, silakan mengambil keringanan. Contohnya apa? Misalnya berdiri masih bisa, misalnya ya, berdiri masih bisa. Nah, berarti berdiri dulu. Nanti ketika rukuk duduk, ya. Ketika sujud ya duduk juga. Tapi kalau berdiri juga sudah tidak bisa ya tidak apa-apa, duduk silakan. Kalau duduk tidak bisa, silahkan berbaring.
sholatnya sambil berbaring. Kalau sholat sambil berbaring bagaimana? Ya kan? Kalau bisa menggerakkan leher untuk isyarat sujud dan rukuk silakan. Kalau tidak mampu, niat dalam hati, pakai gerakan mata atau gerakan apa yang kita bisa niatkan dari daerah kepala ini. Karena sujud itu kan menempelkan kepala. Ya, apakah mata ya atau apa, dahi, gitu ya. Karena sholat ini satu-satunya ibadah yang nggak bisa gugur dalam keadaan apapun. Kalau puasa musafir bisa batal ya, ibu-ibu yang hamil nyusui bisa membatalkan gitu kan ya. Tapi kalau sholat enggak. Dalam keadaan sesakit apapun sholat ini, puasa sakit bisa batal gitu kan ya. Tapi kalau sholat enggak. Sholat itu gugur kewajibannya itu dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan saja. Yang pertama adalah apa? Pingsan. Pingsan nanti masih bisa bayar sholat nanti kalau sadar ya. Kecuali pingsannya selamanya, itu namanya mati gitu ya. Apa? Nah, yang pertama hilang akal. Akalnya hilang, sholatnya tidak wajib. Jadi ibu-ibu kalau ada simbah-simbah, kita punya simbah, ibu-ibu masih punya simbah enggak? Oh, biasanya udah tua-tua tau? Ya. Biasanya kalau sudah tua itu kan pikun, ya kan, akalnya sudah mulai berkurang atau sampai pada tahapan hilang akal. Kalau sudah hilang akal itu sudah tidak usah diminta sholat. Bah sholat bah. Sholatnya maghribnya 4 rakaat, ya kan ya. Mungkin ngisa 2 rakaat. Kok setiap rakaat takon iki piro rakaat piro le? Ya, nduk iki rakaat piro nduk. Oh, berarti ini akalnya sudah lempeng ini. Ya sudah, berarti kan gugur kewajibannya. Kalau akalnya sudah hilang itu gugur. Ya, sekadar keberadaan akal dia, ya sekadar itu kewajiban ada pada dia. Semakin berkurang akalnya. Jadi kalau masih bisa diajak ngobrol, bisa diajak ngobrol, tapi lalen-lalen tadi ya wis salat sak kenane Mbah monggo. Jenengan kalingan salat ya salat. Ya, wis sak karepmu 2 rakaat, 3 rakaat. Sing penting salat. Karena dia masih ada akal tapi sudah berkurang. Kewajiban agama itu berkorelasi dengan keberadaan akal. Makanya kalau ada orang bilang orang yang beragama Islam ini akalnya kurang, ya akalnya pendek-pendek, tidak benar. Bahkan rukun Islam itu syarat sahnya akal, benar ya. Bahkan segala taklif, segala pembebanan hukum agama syaratnya apa? Adanya akal gitu kan ya. Karena memang Al-Quran ini untuk orang-orang yang berakal, gitu ya. Islam ini untuk orang-orang yang berakal. Baik, cukup insyaallah pembahasan kita. Sekarang kita manfaatkan untuk tanya jawab. Persilakan ibu kalau ada pertanyaan. Koma, tidak sadar ya. Baik, yang koma dan gak sadar itu gimana sholatnya? Sholatnya gugur dalam ketika itu. Ketika dia sedang koma, dia sudah tidak usah dibangunin untuk sholat. Biarlah dia koma. Terus nanti sholatnya gimana? Dia mengqadha sholat yang dia tinggalkan ketika koma. Ya, mengqadha sholat yang dia tinggalkan ketika koma. 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, piye qadhanya? Ya diqadha semampunya. Tetap diqadha, harus diqadha. Dibayar. Caranya ngodok gimana? Caranya mengkodok, silahkan sholat di waktu apapun, tidak perlu menunggu waktu sholat tersebut. Koma 1 hari full, berarti 5 kali sholat kan dia tinggalkan. Nanti pas dia sudah sadar, silahkan dikodok di waktu kapanpun. Duha saya tak sholat subuh, bersubuh sholat zuhur asar maghrib isya. Ya. Berapa rakaat itu totalnya? Yang 4 rakaat ada 3 ya, 12 tambah 3 15 tambah 2 17 rakaat. Jadi tidak harus menunggu qadha subuh pas subuh, qadha zuhur pas sudah. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan man nama'an sholatin, siapa yang tertidur dari sholat au nasiyaha atau lupa,
falyusalliha idza dzakaraha, maka silahkan sholat ketika terbangun dan ketika ingat. Nah, orang yang koma ini sama dengan orang tidur, dikiaskan ya, dianalogikan sama. Baik. Ada lagi ibu-ibu pertanyaan? Silahkan. Orang yang sholat, terus ada orang sholat, dan ada anak lewat. Anak itu umurnya 4 tahun, 4 tahun. Tapi enggak, jadi orang itu yang mentalnya. Oh, duduk di depannya. Baik. Kalau anak-anak enggak apa-apa ya. Iya, anak-anak. Namanya anak-anak ya. Kalau anak-anak enggak apa-apa. Karena kalau anak-anak nanti malah kita sibuk gerakan, malah ngatur anak-anak. Lagi pula anak-anak itu kan belum mukallaf, kesalahannya belum dianggap. Tapi kalau berbuat baik dianggap sunnah. Jadi anak-anak itu semua ibadah wajib menjadi sunnah bagi anak-anak. Sholat wajib jadi sunnah, puasa Ramadan jadi sunnah. Tapi kalau melakukan kesalahan tidak dianggap salah. Ya, ini juga bagian, ini juga mengandung nilai parenting ya untuk ibu-ibu ya, untuk kita orang tua. Ya, kalau anak itu salah jangan dianggap seperti orang dewasa salah, gitu ya. Ya, anak-anak seperti itu. Nah, gitu ya. Ya, tapi tetap ada edukasi ke anak-anak. Berikan edukasi kepada anak-anak bahwa kalau sholat di masjid ya jangan lewat depan orang sholat, gitu ya. Anteng melu sholat, begitu ya. Jadi kami sarankan kepada takmir masjid itu tidak terlalu paranoid terhadap anak-anak, gitu ya. Tapi juga memberikan kesempatan lah kepada anak-anak itu untuk dekat dengan masjid, gitu ya. Dan kita bersabar sebagai orang tua lah. Sebagai orang dewasa sabar. Namanya anak-anak seperti itu, anak-anak suruh anteng seperti kita sholat, ya kan? Tidak bisa, karena memang secara karakteristik anak itu kemampuan untuk berkonsentrasi itu kan sangat sebentar ya anak-anak itu. Jadi kita maklumi saja, tapi tetap kerjasamanya dari orang tua untuk memberikan edukasi pengertian ya. Dari pihak masjid dan jamaah ya sabar. Semoga kesabaran kita ini bernilai pahala jariah. Jadi anak ini nanti ke depan akan cinta masjid, gitu ya. Karena segera pengalaman anak di golden age, pengalaman yang dialami anak di golden age itu akan menjadi fondasi dia kehidupan selanjutnya. Oh, di golden age anak-anak ke masjid itu dimarahi, mulai. Nanti setelah dewasa nggak mau ke masjid lagi, trauma. Jadi hati-hati dengan perilaku kepada anak di usia-usia emas. Karena itu ya akan menjadi watak selanjutnya dan nanti susah dirubah, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang lain silakan. Ya. Pelataran Ka'bah ya. Tetap ada yang lewat. Hukumnya gimana? Ya. Hukumnya kalau dia sadar mampu tetap tidak boleh. Oh, kita sudah gini-gini. Ya sudah, enggak apa-apa. Itu sudah berusaha. Tapi kita tetap berusaha ya. Kita tetap berusaha. Ibu-ibu kalau yang lewat, mohon maaf, kalau bapak-bapak sholat yang lewat ibu-ibu batal bapak-bapak sholatnya. Jadi ada dua makhluk kalau lewat depan orang sholat batal. Yang pertama ibu-ibu atau wanita dewasa lewat depan laki-laki. Jadi ibu-ibu kalau suaminya lagi sholat jangan dikerjain. Tapi itu juga dosa. Tidak boleh kita ngerjain berbuat dosa ya. Boleh. Kemudian juga yang kedua adalah kambing. Kambing. Ya. Yang kedua adalah anjing hitam. Kalbul aswad ya, anjing hitam. Nah, ini batal. Kalau depan orang salat batal. Nah, kalau wanita dewasa dilewati laki-laki dewasa batal enggak? Sebagian ulama mengkiaskan itu batal juga ya. Ya, jadi kalau sedang di Ka'bah ya cari tempat ya ibu-ibu ya. Cari yang di situ bloknya ibu-ibu kan ada kan biasanya. Yang bapak-bapak gitu kan ya. Supaya khusyuk lah ya. Khusyuk aman sholatnya. Terus cari juga posisi ya
Tidak harus, kalau memang tidak mampu mendekat Ka'bah ya agak mundur tidak apa-apa. Yang penting kan sholatnya itu khusyuk gitu. Kalau depan Ka'bah ubek gini-gini terus, nalang terus, jadi tidak khusyuk. Walaupun depan Ka'bah, ya, jadi carilah tempat yang nyaman ya untuk sholat. Baik, silakan yang lain. Ya Bu. Bisa diulang Bu, maaf kurang begitu terdengar tadi. Sholatnya bagaimana? Baik. Sakit koma terus meninggal. Ini sholatnya gimana? Sholatnya disolatkan. Bagaimana utang sholatnya? Utang sholatnya dianggap lunas oleh Allah. Karena apa? Ya karena dia meninggal dalam keadaan akalnya ya hilang gitu. Begitu koma itu pembebanan syariat menjadi hilang. Menjadi orang yang tidak mukallaf. Orang yang tidak mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang layak dibebankan perintah dan larangan agama. Apa kriterianya mukallaf? Kriterianya dia berakal. Yang kedua dia telah balik. Nah, berarti ini syarat mukallaf, ada satu syarat mukallaf yang gugur yaitu akal. Nah, jadi dia sudah ketika itu sudah catatan malaikat berhenti berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dia. Terus langsung keterusan. Komanya nggak cuma dunia, koma dunia akhirat ya. Langsung sekalian meninggal. Nah, ini berarti ya sudah selesai. Tidak ada tanggungan sholat gitu ya. Ada lagi ibu-ibu dari belakang, ada nggak? Dari belakang mungkin ada yang mau bertanya. Nah, silakan Ibu. Boleh mic-nya dioperkan ke belakang di pojok ini, belakang tiang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan apa Bu? Oh, memejamkan mata ya. Baik. Jadi ternyata memejamkan mata ini kompleks juga ya. Ya. Memejamkan mata untuk menahan ketawa ini boleh atau enggak? Boleh enggak? Boleh, monggo Bu, enggak apa-apa. Kenapa boleh? Ada uzur, ada kebutuhan. Jadi memejamkan mata tadi makruh. Makruh itu boleh kalau ada kebutuhan. Kalau hukum tertawa ketika sholat batal atau tidak? Batal? Kalau sekedar meringis batal enggak? Batal? Sekedar meringis? Hah? Wangel, berarti kan sholat itu merengut mana ya? Ya, jadi tentang tertawa ini tambahan wawasan tuh ibu-ibu ya. Tertawa ini kalau tidak memunculkan suara tidak batal. Jadi kalau sekedar tersenyum ya, tertawanya hanya tertawa ekspresi. Nah, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai keluar suara, nah, suara yang menjadikan sholat batal itu adalah minimal suara yang mengandung 2 huruf. Nah, jelas kalau orang ketua itu, kalau orang ketawa udah banyak hurufnya udah batal. Ya, jadi kalau ada lucu terus sampai ngik, wah gitu, ya, batal gitu ya. Karena ngik itu ain, ya dan kaf, nah, gitu. Itu batal. Tapi kalau tidak keluar suara, hanya ekspresi tidak mengapa. Baik. Yang lain, silahkan. Ibu ya, oh ya silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Bu? Witirnya?
Tuh. Dua. Ya, apakah witirnya itu juga 22 terus kan 222 kalau kita berdoa, atau kita berdoa berwitir? Baik. Pertanyaan beliau itu tentang sholat tahajud, ya. Itu doa ketika tahajud itu setelah sholat tahajud 222 baru kemudian witir terus doa, baru witir terus doa, atau ketika sudah selesai tahajudnya 22 ini selesai baru doa, habis itu witir. Nah, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Pertama saya luruskan dulu pemahaman tentang tahajud. Sholat tahajud itu apa? Sholat tahajud itu sholat malam yang dikerjakan setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur itu tahajud. Ya, kalau sholat malam dikerjakan sebelum bangun, tidak didahului tidur, nah itu namanya apa? Qiyamul lail, bisa disebut qiyamul lail. Kalau di Ramadan namanya tarawih. Kalau Ramadan namanya tarawih. Kalau di Ramadan namanya qiyamul lail. Tahajud itu dan segala hadis yang berbicara, demikian juga ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, ya, salat tahajudlah kamu di malam hari. Nah, ini adalah tahajud yang salat malam yang didahului tidur dulu. Nah, ini mencakup sholat 2 rakaat, qiyamul lail 2 rakaatnya, dan mencakup witirnya. Itu sudah tahajud semuanya. Sehingga doanya kapan? Doanya monggo lah. Mau setiap setelah 2 rakaat berdoa, atau setelah selesai sampai witir, monggo, silahkan. Yang penting berdoa di saat momen tahajud. Tapi biasanya doa-doa itu berdasarkan hadis-hadis yang ada seperti istikharah, seperti khusyuk, seperti doa-doa hajat itu dilakukan setelah sholat selesai. Nah, itu yang afdol, setelah sholat selesai. Jadi setelah witir, Bu, ya, setelah witir, karena witir itu sebagai penutup sholat. Nah, kalau udah witir berarti tahajudnya selesai. Silakan berdoa. Tapi kalau sudah witir pengen tahajud lagi, boleh nggak? Boleh, silakan, tapi tidak perlu berwitir lagi, ya. Baik. Nah, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Bisa pakai mic, Bu? Maaf. Ketika witirnya dilakukan setelah sholat isya, apakah boleh? Oh ya. Udah dijawab. Sebenarnya untuk khusyuk, soalnya kalau kita tuh enggak kadang-kadang masalah itu kadang-kadang satu itu Memejamkan, menghilangkan, ya. Baik. Ya, sama-sama Bu. Pertanyaan pertama sudah dijawab, boleh tadi, ya. Hukum apa tadi, malah witir setelah isya, habis itu tahajud. Boleh witir setelah isya, silahkan. Tapi lebih afdal witir itu di akhir malam, ya, lebih afdal di akhir malam. Tapi kalau mau witir setelah isya, silahkan. Nah, ini disarankan dilakukan bagi mereka yang khawatir tidak bangun malam. Monggo silakan witir setelah isya, gitu ya. Tapi dilalah kok alhamdulillah ngelilir malam-malam. Ya, silakan tahajud, sholat, tapi tidak perlu witir lagi. Cukup witirnya di awal tadi. Karena Nabi mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Terus yang kedua tadi, apa tadi yang kedua? Memejamkan mata untuk khusyuk, dan kelihatannya kalau memejamkan mata ini masalah-masalah hilang, ya Bu, ya. Fresh gitu. Ini hukumnya gimana? Ini sebetulnya soal mindset aja, gitu ya. Tetap sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap
lebih afdolnya dalam keadaan melihat tempat sujud, Bu. Karena apa? Sholat itu ibadah yang mengkondisikan segala anggota badan kita terlibat untuk ibadah. Itu sholat. Kalau zakat kan hanya harta saja, ya. Zakat, sedekah itu yang ibadah apa? Harta, ya. Kalau puasa yang ibadah apa? Lambung, perut, syahwat, gitu ya. Tapi kalau sholat semua sendi, bahkan semua sendi, lahir dan batin, ada khusyuk, ada tumanina, pikiran, semuanya sholat, semuanya diberikan porsi ibadah. Salah satunya mata diberikan porsi ibadah dengan melihat tempat sujud. Jadi biarkan berikan kesempatan kepada mata untuk terlibat dalam sholat dengan melihat tempat sujud. Itu lebih afdal seperti itu, ya. Cukup ya. Oke, silakan Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah sadar harus dipotong. Ada. Lalu ada bagaimana ketika koma langsung meninggal? Ketika bangun langsung tinggal. Ya, koma itu langsung meninggal. Tidak sadar lagi kan? Itu kata tadi kodenya dimakan. Ya. Kalau saya baca dulu Imam Nawawi itu bahwa orang koma itu tidak wajib untuk kodok sholat karena koma itu tidak sadar. Tidak sadar. Jadi yang benar yang mana bisa? Benar yang mana? Ketika dia wafat, kodoknya bisa disalahkan. Apa dasarnya? Kalau memang itu harus disalahkan. Tapi mana yang benar? Mana yang benar? Ya. Yang benar Imam Nawawi Muhammad Ansori. Yang benar yang mana? Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang koma itu dikiaskan ke tidur atau ke bukan tidur, ya. Apa bukan tidur apa ya? Sebagian ulama memberikan ukuran koma yang dianggap sebagai tidur, koma yang durasinya itu seperti durasi wajar orang tidur, gitu loh, ya. Biasanya orang itu kalau tidur berapa lama? Ada yang seminggu tidur 8 jam. Oh, berarti komanya ini seperti tidur. Itu Imam Nawawi menjadi pegangan itu, ya. Nah, begitu. Tapi pendapat saya ini boleh berbeda pendapat ya Ibu, pakai mana yang diyakini, ya. Karena dalam fikih ini luas, fikih ini fleksibel, catatan amal yang berlaku pada kita sesuai yang kita yakini. Sesuai dengan yang kita yakini dan memang ada dalilnya. Dan memang perbedaan pendapat zaman Nabi sudah ada dan Nabi memaklumi itu. Nah, jadi dalam masalah fikih maksudnya. Jadi kalau yang saya yakini bahwa hilang akal selama dia masih dianggap bernyawa, maka dia seperti tidur. Ashabul Kahfi juga tidurnya lama, ya. Dia tidur. Nah, seperti itulah kira-kira, ya. Jadi orang yang koma, ya orang koma kalau terbangun ya ada qadha sholat. Tapi kalau meninggal dunia ya sudah, ya tidak ada qadha sholat. Demikian Ibu-ibu, mohon maaf jika ada kurang dan salah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.